Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah kegiatan hari ini agak berbeda untuk pembelajaran kita Rumah Ukai. Alhamdulillah juga kita bisa berkolaborasi dengan PCII Kota Bekasi, sehingga nanti ini bakal jadi agenda rutin juga untuk PCII Kota Bekasi dengan kolaborasi dengan Rumah Gema, yang tema acaranya ngobrol bareng pakar. Jadi ini juga sebagai salah satu kegiatan kita selaku organisasi untuk merangkul calon-calon teman sejawat kita, khususnya untuk menghadapi UKAI. Makanya kita coba berkolaborasi. Saya dari bidang pendidikan dari PCII Kota Bekasi mengadakan acara ini. Jadi kita bisa mengarah dua segmen, yaitu anggota dan juga calon-calon teman sejawat kita, khususnya yang sekarang ini apoteker di Universitas Dr. Hamka. Untuk memulai acara ini, jadi karena ini acara pertama kali, jadi ada dua rundown acara. Pertama, pembukaan oleh Ketua PCII Kota Bekasi, yaitu apoteker Bapak Adis Rahman. Lalu selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh apoteker Bapak Inenga Suwamba, yang nanti akan dimoderatori oleh saudara kita, teman sejawat kita, apoteker Adi Andar Kusuma. Untuk acara selanjutnya, agar waktu tidak melebar panjang, untuk Bapak apoteker Adis Rahman, sebelumnya sambutan dulu dari Ketua Rumah Gema yang di sini oleh apoteker David Budi Pratama. Untuk apoteker David Budi Pratama dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apoteker 33 UHAMKA, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mengadakan acara ini. Acara ini sebenarnya diinisiasi oleh kita bersama dari PCII Kota Bekasi dan Rumah Gema yang memiliki sebuah program yang namanya Rumah Ukai. Rumah Ukai itu sebenarnya membantu teman-teman yang sedang kuliah apoteker untuk bisa belajar Ukai dengan murah dan lancar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ada yang dari kampus lain, ada yang dari kampus lain lihat acara ini, mungkin nanti bisa ikut acaranya. Nah, program Rumah Gema yang nama Rumah Ukai ini kita sih fokusnya untuk mengajarkan atau sharing tentang tentang pembelajaran UKAI ke teman-teman. Nah, kebetulan kita pengen bikin materi tentang angina pectoris yang juga ngebahas tentang hipertensi, tentang hiperlipid, dan kemudian ternyata IAI punya program juga. Jadi kenapa tidak kita selaraskan gitu. Jadi kedepannya mungkin Rumah Gema lewat Rumah Ukai maksudnya akan bekerja sama dengan IAI untuk terus membuat acara-acara seperti ini gitu. Jadi selain teman-teman mendapatkan ilmu baru tentunya dari profesional sekaligus sharing-sharing, hari ini akan datang apoteker Pak Inenga Suwamba. Beliau pengalamannya banyak banget, dari mulai jadi manajer nasional di Pfizer, terus kemudian sekarang fokus mendirikan apotik, dan konseling beliau itu sangat bagus banget. Kalau misalnya teman-teman ke apotik beliau, itu apoteknya ada di daerah Bekasi, di seberang komplek Kemang IV, namanya Apotek Ratna. Jadi kalau misalnya mau ketemu langsung sama beliau, sharing-sharing, tanya tentang beliau, ilmunya yang banyak banget itu yang perlu kita korek banget, bisa langsung tanya ke sana. Nah gitu. Jadi kedepannya mungkin akan ada seperti ini lagi. Kita akan ngundang pakar-pakar lagi, bareng PCII Kota Bekasi, bareng Rumah Gema, bareng Rumah Ukai. Nanti mungkin kedepannya mau datengin Medai, mau datengin siapa. Jadi teman-teman tuh bisa belajar Ukai, tapi nggak cuma belajar asal lulus aja. Seperti slogan kita yang pas awal, nggak cuma lulus, tapi punya bekal juga buat jadi apoteker profesional yang baik. Oke, itu aja dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. PCII Kota Bekasi sudah mengajak Rumah Gema bergabung, mengajak Rumah Ukai bergabung. Ini merupakan sebuah kehormatan banget buat kita. Terima kasih Pak Riki sebelumnya. Oke, itu aja sepertinya. Billahi fasabil haq, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya sambutan dari Ketua PCII Kota Bekasi kepada Bapak Apoteker
Agis Rahman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi wa yassir amri wa laqad al-muslimin. Bapak Pengasuh yang sama-sama kita hormati, beliau penasihat Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bekasi dan juga Dewan Pakar yang kawan-kawan apoteker milenial Kota Bekasi, tim kreatif, apoteker Riki, apoteker David, apoteker Ade, apoteker Furi, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, juga para adik-adik mahasiswa UMK, dan juga yang saya banggakan para pengurus di Kota Bekasi serta para peserta webinar sore ini. Puji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya kita dipertemukan dalam pertemuan sore hari ini dengan harapan semua rangkaian acara ini bisa berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan baik-baik karena kesempatan yang sangat berharga diberikan oleh Pak Menah di tengah kesibukannya yang bersama apotek. Dia masih menyempatkan diri untuk memberikan berbagi ilmu dengan kita bersama-sama. Juga penghargaan sekali lagi saya sampaikan kerjasama antara IAI Kota Bekasi, Rumah Gema, Rumah Ukai. Semoga kerjasama ini berlanjut dengan yang lebih kreatif, lebih inovatif. Ya, mari sama-sama kita bersinergi memanfaatkan semua fasilitas yang kita miliki dan semua kita akan lanjutkan acara ini pada acara berikutnya dengan para pakar-pakar yang ada di IAI. Saya kira dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya buka. Mudah-mudahan acara webinar kita sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat menambah wawasan dan ilmu kita untuk kita terapkan dalam praktek profesi kita, serta bagi pengalaman buat kawan-kawan di rumah UKAI. Saya kira banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Terima kasih untuk Bapak Apoteker Agis selaku Ketua PCI Kota Bekasi. Sekarang kita mulai acaranya, yaitu ngobrol bareng pakar untuk para teman sejawat yang live di YouTube dan teman-teman calon teman sejawat yang di Zoom. Jangan lupa juga follow ya Instagram PCI Kota Bekasi dan rumahgema.id dan juga YouTube channel kami khususnya untuk PCI Kota Bekasi. Nah, sebelum mulai, di sebelah saya udah ada Apoteker Ade Andar selaku moderator di webinar yang keempat ini. Beliau adalah apoteker lulusan UHAMKA juga. Sekarang berpraktek di industri. Waktu dan tempat kepada Bapak Apoteker Ade Andar. Oh ya, sekaligus beliau adalah ketua dari Rumah UKAI. Untuk Bapak Apoteker Ade Andar, dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sejawat dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, saya Ade Andar Kusuma. Di sini saya akan memandu jalannya acara ngobrol bareng pakar yang pertama dari hasil kolaborasi antara Ikatan Apoteker Indonesia cabang Kota Bekasi dengan komunitas Rumah Gema. Dalam hal ini kita difasilitasi nih. Di kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Pak Nengah, Pak. Selamat datang, selamat sore, Pak. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin kawan-kawan atau rekan sejawat sekalian sudah sangat familiar ya tentang topik ini, sudah disebarkan broadcastnya juga.
judulnya adalah Tata Laksana Pengobatan Angina Pectoris. Nah, kalau dilihat dari namanya angina pectoris kan sudah sering mendengar ya. Cuma nanti kita bahas nih, mumpung ada Pak Nengah di sebelah saya, kita akan kupas tuntas. Atau bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan di kolom Q&A untuk yang menggunakan platform Zoom, atau di kolom komen di YouTube. Ya, untuk yang streaming via YouTube bisa di kolom komentar, dan di Zoom ada di kolom chat, bukan Q&A, sorry, kolom chat. Oke, sebelumnya saya akan membacakan sedikit pengenalan dari Pak Nengah. Pak Nengah ini adalah lulusan apoteker Untak, S1-nya S1 di Ubaya. Lalu beliau berpengalaman sebagai National Sales Manager di Pfizer, ya Pak ya. Lalu sekarang kegiatannya adalah sebagai penasehat di Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bekasi. Sekaligus sekarang sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Ratna, mungkin tadi sudah dibahas, dan sekaligus sebagai PSA juga. Untuk Pak Nengah, silakan Pak. Waktu dan tempat saya silakan untuk membahas topik kali ini. Oke, kepada moderator kami sampaikan terima kasih banyak telah diperkenalkannya kami. Dan selamat sore kepada teman-teman IAI Kota Bekasi, apoteker IAI Kota Bekasi, dan selamat sore kepada teman-teman yang saat ini sedang katakan PKL di rumah sakit maupun di apotek dari Wamkah yang sebentar lagi menjadi seorang apoteker. Pada kesempatan sore hari ini kami mendapat pesanan dari panitia bahwa topik yang dibawakan adalah penatalaksanaan mengenai angina pectoris. Tentu topik ini bagi teman-teman apoteker yang sudah berpengalaman kerja di apotek maupun di rumah sakit maupun di klinik, saya hanya reminding saja, saya mengingatkan aja. Tapi bagi teman-teman kita yang sebentar lagi menjadi apoteker, mungkin ini suatu masukan yang bisa dipakai besok tatkala sudah bekerja, entah itu di instansi atau di rumah sakit, di apotek ataupun di klinik. Karena hal ini sangat penting dan banyak sekali kasus-kasus yang dijumpai, terutama yang berkaitan dengan resep-resep dari dokter kardiologi maupun dokter internis. Dari pengalaman saya dapat saya ceritakan bahwa setahun yang lalu ada seorang ibu yang kira-kira berusia 50 tahun membawa resep, salah satu obatnya adalah ISDN, isosorbit dinitrit. Beliau ini nebus resepnya di apotek, dia tanya kepada apotekernya, ini obat untuk apa? Apoteker selalu menjawab, ini obat jantung. Pingsanlah ibu ini karena dia sebelumnya tidak pernah menderita penyakit jantung, dikatakan penyakit jantung. Waduh, stres dia. Akhirnya dia pindah ke apotek satu, sama. Obat ini untuk penyakit jantung. Wah, stres lagi, pindah ke apotek ini sampai 6 apotek. Di apotek terakhir dia dapat informasi dari pasien yang ada. Kalau ingin tahu lebih jelas, datang ke Apotek Ratna, di sana ada aki-aki katanya. Mungkin yang akan bisa menjelaskan kepada ibu. Datanglah ibu ini kepada saya. Ternyata resepnya itu adalah isosorbit dinitrit, yaitu angina pectoris. Sekarang pertanyaan kita, apakah salah teman-teman saya di apoteker mengatakan bahwa ini obat jantung? Bagi saya tidaklah salah, apa yang dikatakannya itu adalah sudah benar. Benar sekali, cuma di lain pihak, ibu ini tidak puas. Kita kan setiap pasien yang datang kan harus puas mestinya. Ini tidak puas dengan jawaban hanya sekedar penyakit jantung. Maka dari itu saya jelaskan kepada ibu ini, angina pectoris nih bu. Kira-kira yang diduga oleh dokter. Pertanyaan saya, apakah ibu pada saat periksa ke dokter ini diperiksa nggak EKG, diperiksa nggak treadmill? Kagak katanya. Terus apakah ibu juga mengatakan bahwa ibu punya penyakit mah? Enggak, dulu penyakit mah saya itu kemarin gara-gara saya terlambat makan kumat, di dada saya terasa panas. Nah ini saya rasa mungkin ada rasa panas di dada, kemudian rasa sakit, tapi hilang kemudian. Mungkin dokter sementara mengira bahwa ibu ini sudah ada gejala
angina pectoris. Maka ibu ini dikasihlah ya ISDN ini. Maka dari itu saya jelaskan kepada ibu ini bahwa angina pectoris itu adalah, kalau kita lihat di sini, kan Anda baca, adalah salah satu penyakit daripada jantung, di mana otot-otot jantung itu kekurangan oksigen dan darah karena disebabkan terjadinya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Nah, penyempitan ini tergantung banyak atau tidak, tapi kalau sudah gejalanya masih yang bersifat angina pectoris, itu masih sedikit di pembuluh darah koroner yang paling kecil. Itu biasanya terjadi demikian. Ini biasanya. Nah, kita bagaimana seorang apoteker, apakah perlu kita melakukan tindakan itu? Tidak. Seorang apoteker tidaklah wajib untuk mendiagnosa dan tidaklah etik, karena itu adalah ranah dari seorang dokter jantung atau dokter internis yang mengatakan bahwa dia sudah kena angina pectoris. Tapi seorang apoteker wajib tahu apa itu angina pectoris, karena akan berkaitan dengan obat yang akan diberikan oleh dokter, di mana seorang apoteker bisa menjelaskan, tentang obat tersebut. Sekalian apoteker tersebut dapat memberikan konseling tentang obat itu. Maka dari itu seorang apoteker harus mutlak tahu tentang penyakitnya, bukan bagaimana melakukan tindakan terhadap penyakit tersebut. Ya, di sini jelas sudah dikatakan, saya tidak bacakan lagi. Kemudian yang kedua, angina pectoris yang stabil ini biasanya seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa akan yang pertama itu terjadi attack, itu serangan yang tiba-tiba, kira-kira kita bilang antara setengah sampai 1 menit sampai 5 menit kemudian hilang kalau dilakukan istirahat. Itu yang biasanya yang dikatakan stabil. Karena dia istirahat tidak apa-apa, jadi ritme jantungnya itu normal saja. Itu jadi berdasarkan hal tersebut belum kita katakan apakah ibu ini atau seseorang pasien ini sudah kena angina pectoris atau belum, ya, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, angina yang sudah stabil inilah yang sering juga menyebabkan terjadinya attack yang tiba-tiba. Kenapa terjadi serangan tiba-tiba? Satu, disebabkan karena penyempitan yang terjadi disebabkan karena adanya plak atau plak yang hancur, yang rupture pada pembuluh darah koronernya. Plak ini akan kemana-mana. Kalau dia menyumbat pada koroner yang ada di jantung, kita sebut namanya coronary heart disease, penyakit jantung koroner. Kemudian kalau dia ke otak, kita sebut stroke. Kalau dia ke ginjal, kita sebut namanya renopati. Nah, yang sering terjadi di awam kita sekarang ini, saya tidak ada tekanan darah tinggi, kok saya kena stroke? Nah, stroke ini bukan disebabkan oleh stroke hemoroid, kemudian stroke yang tidak non-hemoroid. Jadi yang terjadi ini adalah stroke non-hemoroid karena disebabkan oleh adanya plak, ya, disebabkan terjadinya rupture dari tumpukan atau gunung yang disebabkan menumpuknya kolesterol yang ada di lapisan endotel maupun di lapisan intima. Ya, nanti saya jelaskan program itu. Kemudian di samping tadi, apakah ada hal lain bisa terjadi? Karena terjadinya penyempitan juga akan terjadinya serangan. Nah, tergantung serangan ini, kalau penyumbatannya sudah melebar, ada 2, ada banyak, nah, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau ibu ini kalau sampai di sini aja, biasanya diberikan obat ISDN, kemudian dikasihkan obat prothrombin time. Jadi yang orang kita sebut itu adalah darah askardia, ya, kemudian aspilet, tromboaspilet, ya, itu biasanya dikasih. Kemudian dikasih golongan bisoprolol yang untuk kongkot, kemudian dikasih golongan lipid, statin biasanya dikasih. Nah, kalau keempat obat yang biasanya lini pertama ini berikan masih terjadi serangan, maka dilanjutkanlah tindakan yang lebih lagi, ya. Dari mana kita tahu bahwa, nah ini baru nyeri di dada, ya, di sebelah kiri, kemudian akan berlanjut di bahu, kemudian dilanjut di belakang, kemudian ada di sampingnya.
Dan nyeri ini hanya berlangsung sebentar saja, 1-5 menit katanya, kemudian akan hilang kalau sudah istirahat. Ya. Nah, penyebab utamanya di sini adalah, nah maaf ini tidak bergerak. Sebenarnya charge ini ya, ini bergerak. Kalau kolesterol kita tinggi di dalam pembuluh darah, berarti LDL kita juga tinggi. Karena apa? Total kolesterol sama dengan kolesterol ADL ditambah dengan LDL ditambah dengan trigliserida dibagi 5. Yang saya katakan di sini adalah LDL. LDL yang tinggi itu yang kita sering sebut adalah kolesterol jahat terlalu banyak sehingga HDL tidak dapat mengangkut semuanya yang untuk dibawa di hati untuk di metabolisme. Kemudian LDL yang banyak ini akan terjadi oksidasi oleh zat oksidan yang ada di dalam tubuh. Oksidasi, dia akan turun masuk ke jaringan endotel, kemudian masuk ke jaringan timah, membentuk fibrus. Kalau ini dibiarkan lama bertahun-tahun, maka fibrus ini akan keras, akan dia menunjang ke atas, di mana pembuluh darah koroner akan menjadi menyempit pembuluh darah koroner ini. Maka golongan statin yang diberikan saat itu tugasnya adalah membuat lapisan endotel ini lebih stabil. Lapisan yang berupa gunung tadi ini, yang merupakan plak yang naik ke atas ini di gunung itu supaya stabil. Yang berbahaya jika dia rupture tadi yang saya katakan, hancur, dia pecah. Nah ini pecah yang kecil-kecil ini yang sangat berbahaya. Pemberian statin bisa menyebabkan plak ini menjadi stabil. Di samping stabil, yang kedua menjadi pembuluh darah koroner kita, terutama endotel dan lapisan intimanya ini akan menjadi kenyal, elastis. Jadi kayak orang muda lagi, pembuluh darah itu kalau diberikan golongan statin. Itu asal mulanya kenapa terjadinya angina pectoris. Sebenarnya momok yang paling penting itu adalah kolesterol, ya. Dan saya pada kesempatan yang ini tidak membahas tentang kolesterol karena minggu yang lalu sudah dibahas secara tuntas, ya, secara tuntas oleh teman kita yang ada di kampus UMK. Selanjutnya, ya, terus penyebab dari angina pectoris ini apa penyebabnya? Tadi yang paling penting sebenarnya tadi saya katakan adalah kolesterol yang tinggi, hiperkolesterol. Bagaimana hal lain? Hal lain itu hanya sebagai faktor risiko, misalnya paparan asap rokok, diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi ada di sini, kegemukan, anemia yang berat, hipertiroid, kemudian aritmia, nah irama jantung yang tidak teratur. Akibat angina pectoris bisa juga akan terjadi aritmia jantungnya yang tidak teratur. Banyak kematian otot jantung yang akan menyebabkan terjadinya aritmia ini. Makanya aritmia ini jangan dianggap enteng karena dia akan lebih hebat menyebabkan stroke kalau penanganannya salah. Dan sama gejalanya dengan angina pectoris, ya, rasa sakit pada jantung itu. Ada riwayat penyakit jantung pada keluarga. Nah, sekarang ditanya apakah ada riwayatnya pada pasien yang baru berobat rutin, ini penting juga anamnesa ini dilakukan. Ya. Kemudian diagnosis angina pectoris. Nah, angina pectoris ini diagnosisnya pertama mestinya yang dilakukan adalah anamnesa kepada pasien. Apakah pasien ini ada ya keturunan penyakit jantung koroner? Itu dulu ditanya. Kedua, kolesterolnya bagaimana? Kemudian hipertensinya bagaimana? Tinggi atau rendah? Yang kemudian gulanya bagaimana? Kemudian kencingnya pun diperiksa juga. Jadi pada dasarnya yang pertama dilakukan angina pectoris ini adalah memeriksa EKG-nya, elektrokardiografi. Elektrokardiografi ini diperiksa pada saat pasien itu tidur. Pada itu istirahat, tidur, dicek, alatnya dibawa oleh dokter kardio, biasanya ke ruangan tempat pasien tersebut. Dilihat ritme jantungnya bagaimana hasilnya, ya. Grafiknya ini bagaimana? Kalau grafiknya mendatar, bagus, ya, bagus mendatar begini, mungkin 15% aja terjadi kerusakan, itu masih dianggap normal. Kali sudah terjadi kerusakan yang lebih parah, 15 sampai 85, apalagi sampai 85 atas, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Maka dari itu dilakukan pemeriksaan namanya di sini exercise stress testing yang kita sebut sering adalah treadmill test. Pada saat melakukan aktivitas, apakah ritme jantungnya ini
sama nggak dengan pada saat waktu tidak melakukan aktivitas gitu. Pada umumnya kalau dilakukan aktivitas bahasanya gambaran ritme jantungnya ini berbeda gambarannya. Gambarannya akan gini, ya. Kalau seorang penyanyi itu bagus, tapi kalau jantung nggak bagus gitu. Kalau penyanyi kan ada apa namanya turun naiknya suara itu kan. Kalau jantung tidak harus stabil, fungsinya harus sama gitu. Maka dilakukan treadmill. Dari treadmill ini sudah dapat diambil keputusan oleh dokter bahwa yang bersangkutan adalah kena angina pectoris. Maka dikasih obat-obatan angina pectoris ini untuk supaya meminit agar attack ini, serangan ini tidak terjadi. Nah, kalau serangan ini terjadi lagi, ya ini yang saya lihatkan di sini. Pembuluh darah ini yang paling kecil dulu. Ini pembuluh darah yang paling kecil ini, yang di sini ini terjadi penyumbatan. Ini terjadi penyumbatan di sini sedikit. Ini yang kita bukan sebut masih angina pectoris. Kalau penyumbatannya sudah ke atas, di sini sudah ada, apalagi ada di sini, itu yang kita sebut dengan myocard infarct, ya. Di mana kematian otot-otot jantung ini yang ke bawah ini sudah mati. Kalau ini terjadi kematian, akan dilanjutkan dengan apa? Sudden death, orangnya tiba-tiba meninggal. Karena jantung bebannya terlalu berat, tapi otot-otot jantungnya sudah sudah mati. Maka dari itu matilah orang itu sendiri. Iya. Selanjutnya kita lihat ini, saya belum memperkirakan bahwa yang mana ya sebuah pembuluh darah koroner, ya. Di sini ada gambarnya. Mungkin waktu di SMA kita sudah diajarin semuanya fungsi masing-masingnya. Mana pembuluh darah koronernya ini, lihat ini. Pulmonary artery, ya ini yang lebar ini yang masuk, ya. Oke. Jadi ini kita lihat, nah ini yang paling gede ini inferior vena cavanya, kita ini koroner ini, ya, coronary sinusnya yang ada di sini. Nah, di sinilah otot-otot jantungnya, ya, pembuluh darah koroner yang di kanan kirinya ada otot-otot jantung yang akan pembuluh darah koroner ini membawa darah untuk memberi makanan kepada otot-otot jantung dan berikan oksigen supaya jantung kita ini bisa bekerja dengan baik. Begitu. Kalau disumbat, setelah sumbatan itu ya akan mati, otot-otot jantung akan dapat makanan. Nah, maka dari itu bagaimana tadi kalau dia ada attack lagi, ya, attack lagi, maka dilakukanlah tindakan lebih lanjut adalah yang kita sebut dengan angiografi. Angiografi ini adalah suatu alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk mengetahui pada jantung itu di mana terjadi penyumbatan. Ya, dilihat. Kalau penyumbatannya hanya masih sedikit, bisa dibalon, ya, dibalon atau dikasih stent supaya penyumbatan yang ada di pembuluh darah koroner itu darahnya akan lancar ke sebelahnya atau turun ke bawah. Tapi kalau penyumbatannya banyak, biasanya langsung dilakukan CABG atau bypass, ya, bypass di coronary artery ini yang kita sebut CABG. Itu bypass yang sudah bisa dilakukan di rumah sakit harapan kita. Nah, itu ya tindakan yang terakhir untuk menyelamatkan pasien ini kalau jantungnya sudah terjadi penyumbatan di mana-mana atau penyumbatan yang berat. Orang bilang berapa persen tadi penyumbatannya, di sebelah mananya, yang di atas atau yang di bawah. Biasanya di cabang-cabang itu terjadi penyumbatan karena disebabkan biasanya satu kolesterol yang tinggi dan tadinya penyempitan di sana. Kemudian nyeri dada terutama di sisi sebelah kiri, saya katakan tadi, ya, nyerinya seperti ditekan oleh satu barang yang berat, rasanya sangat berat sekali, sakit seperti diremes-remes, seperti terbakar. Nah, ini gejalanya sama seperti terbakar dengan penyakit GERD, gastroesophageal disease. Jadi GERD ini gejalanya juga rasa terbakar di hati. Nah, kabur biasanya, kabur. Kalau kita tidak lakukan tindakan seperti tadi, EKG, kemudian treadmill, kemudian angiografi, kita tidak bisa menentukan bahwa pasien tersebut kena angina pectoris. Jangan-jangan kena GERD ini, di mana asam lambung sudah naik ke atas ke esophagus yang sering menyebabkan dada terasa terbakar, kemudian sesak dan susah bernapas karena terjadinya vasokonstriksi pada esofagusnya, gitu. Terjadi radang di sana. Maka dikasih, sekarang ini banyak dikasih obat-obat golongan PPI yang dikombinasi dengan antacid atau dengan golongan seperti ya polisiran, polikrol, saya sebutkan aja namanya. Kemudian nyeri yang dirasakan juga di samping di ulu hati, ada di punggung, di leher, di bahu dan rahang bawah. Ya.
Kemudian gejala lain daripada angina pectoris ini adalah nyeri ini dipicu oleh aktivitas yang berat. Nah, kita sering sekali lihat, yang baru kemarin kita juga lihat orang naik sepeda, ya, tiba-tiba dia kena blackout, kemudian dia hilang. Ya, ini yang terjadi. Bahwa aktivitas yang berat atau emosi yang berlebihan yang akan menyebabkan kita akan terjadinya angina pectoris, serangan angina pectoris atau serangan pada terjadi myocardial infarct, ya, yang selanjutnya akan terjadi sudden death. Jadi apa yang harus kita cepat-cepat kita kasih adalah nitroglycerin. Nitroglycerin ini seperti kita tahu adalah obat yang bisa melebarkan pembuluh darah. Ya. Kemudian pengobatan daripada angina pectoris sampai saat ini sebaiknya kita katakan sebaiknya hindari dulu asap rokok, ya. Kemudian mengendalikan penyakit-penyakit pencetus, ya. Apakah itu seperti hipertensi? Nah, ini harus dikendalikan supaya gol kita ke normal. Diabetes harus dikembalikan kepada normal. Kemudian kolesterol tinggi. Nah, ini yang saya bilang tadi, momoknya. Kemudian obesitas. Ini harus dikembalikan ke arah normal. Kemudian mengenai kolesterol, saya lihat kali ini adalah salah satunya yang dianjurkan adalah low density LDL-nya kurang dari 70 mg per dl. Ini adalah tidak mudah, Pak. Sangat-sangat sulit. Apalagi ada faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau obesitas, atau orang hitam misalnya, risikonya sangat tinggi. LDL harus di bawah 75 mg per dl, ya. Yang dicapai dengan apa? LDL harus di bawah ini. Dicapai dengan apa? Dengan olahraga bisa 4 kali sampai 5 kali seminggu, 30 menit jalan kaki saja rutin dilakukan olahraga ini, ya. Kemudian pola makan harus diperhatikan seperti apa, lemak-lemak, ya, kuning telur, santan, cumi-cumi, udang, kepiting, otak, jeroan. Nah, ini harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati, tidak boleh kepada orang yang sudah mengalami angina pectoris, ya. Jadi penurun kolesterol sesuai dengan yang biasanya tadi saya katakan di awal bahwa obat statin ini tidak akan pernah lepas, ya, golongan statin ini. Sekarang banyak pilihan, ada orang simvastatin, lovastatin, ada namanya atorvastatin, ada rosuvastatin, banyak sekali pilihan. Tergantung pasien atau tergantung kekuatan atau uang dari pasien itu sendiri. Kalau uangnya banyak, ya mungkin dia akan membeli Crestor atau Lipitor. Tapi kalau dia sedikit, ya cukup kita belikan simvastatin yang kita sokor kalau namanya, ya, karena murah harganya. Ya, tapi dietnya ini harus dipraktikkan benar. Dietnya harus dipraktikkan benar, baru olahraga, baru obat yang nomor 3. Kemudian selain penderita angina pectoris juga membutuhkan pengencer darah. Nah, tadi saya katakan pengencer darah. Ini adalah sangat penting, ya, seperti aspirin. Clopidogrel ini adalah antiplatelet dan supaya mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, ini saya jelaskan kepada Anda. Orang-orang ini takut, Pak, kalau saya minum aspirin tiap hari atau aspilet setiap hari, saya takut mas saya akan kumat, saya mati karena mah. Jantung saya selamat. Menurut Bapak, mana pilihan yang paling benar? Biasanya dokter itu ngabur. Nah, saudara tinggal pilih aja, mau mati karena mah atau mau mati karena penyakit jantung koroner. Gampang pilihannya katanya. Sebenarnya tidak sebegitunya jawaban, bahwa aspirin atau pengencer darah yang digunakan di sini adalah 80 mg. 80 mg itu adalah 1/18 kali dari aspirin yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau dosisnya hanya 80 ml sehari sekali saja, sangatlah aman. Orang yang menderita rasanya penderita mah pun bisa diberikan karena aman sekali, menurut saya kecil sekali, 1/18 kali dari, ya, yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, yaitu 1.500. Coba dibagi 1.500 dibagi 80, 1/18 kali. Jadi jangan takut meminum obat pengencer darah dalam waktu yang lama. Kemudian dikasih juga clopidogrel yang antiplatelet, jadi pelengketan sekitar dia bilang, kalau terjadi oksidasi LDL,
yang ini yang gawat, akan sudah terjadinya pelengketan di di lapisan endotel. Nah, dia masuk ke dalam jaringan timah, botofibrus, itu akan terjadi. Maka dikasihlah clopidogrel ini, yaitu beda, ya, supaya dia tidak lengket. Ya, hancur aja dia, jalan aja dia jadi hancur. Ya. Kemudian penderita yang kemudian mengalami hipertensi, umumnya hipertensi akan diberikan dokter. Nah, di sinilah tugas daripada seorang apoteker, bagaimana dalam hipertensi yang lain yang bermanfaat untuk mengurangi beban jantung. Makanya tadi teman-teman katakan bisoprolol apa ini? Obat jantung, semuanya obat jantung. Dikasih clopidogrel, obat jantung. Ya memang obat jantung salah satunya mencegah coronary disease atau bilang kardiovaskuler ini. Jadi misalnya obat apa? Propranolol, ini yang sangat murah banget ini. Satu stripnya hanya 2.000 perak. Kemudian bisoprolol juga sangat murah sekarang. Beda dengan yang dulu, yaitu Concorde biasanya kalau atenolol dan sebagainya. Terus yang lain apa bisa diberikan? Bisa, ya, untuk mencegah terjadinya hipertensi yang lebih gawat. Karena salah satu tadi dikatakan, kalau hipertensinya tidak dikembalikan, maka serangan terhadap angina pectoris akan lebih cepat atau akan sering terjadi kalau hipertensi tidak dikembalikan. Angiotensin penting enzim di sini captopril misalnya, tapi bukannya kadang-kadang banyak dokter yang tidak pakai, banyak juga dokter yang pakai. Sebaiknya, karena golongan ini bisa menyebabkan batuk karena bradikinin itu ikut ditekan. Beda dengan golongan yang terbaru sekarang, bukan terbaru lah, katakan sudah lama, PRA2 orang bilang, tapi lebih keren dibilang ARB. ARB ini angiotensin receptor blocker, yang bawa belakangannya tan itu ya, valsartan, losartan, mantan ya. Itu ya, dia lebih aman karena apa? Bradikinin itu tidak ditekan sama dia, tapi dia langsung bekerja selektif pada AT1-nya gitu. Jadi satu aja diserang, sehingga dia lebih banyak digunakan oleh dokter, terutama bagi pasien-pasien yang mengalami hipertensi, terutama yang severe hypertension, di mana sistolnya sudah 180 ke atas, ya, atau orang kalau menurut Jensi 6 itu, kalau menurut Jensi 7 stage 2, kalau Jensi 8 orang yang sudah berumur 60 tahun yang kadar ininya adalah 180 ke atas, ya, itu yang diberikan, lebih bagus, lebih aman katanya. Tapi kedua-duanya banyak manfaatnya, ya. Angiotensin penting enzim ini yang disebut captopril, ramipril ini sangat bagus banget, sama juga memperbaiki lapisan endotel dan juga dia memperbaiki lapisan intima, jadi lebih kenyal. Nah, atau dikasihkan golongan kanal kalsium atau CCB, calcium channel blocker. Ini yang lebih terkenal, kenapa? Karena penurunan daripada CCB ini gradual banget, sesuai yang kita dengan harapkan. Kalau captopril maupun golongan ARB itu penurunannya pelan, tapi dia mempunyai kelebihan yang lain. Tapi kalau CCB ini gradual dan dia bekerja sebenarnya 48 jam. Yang kita sebut efek hari keduanya itu yaitu holiday protection effect. Walaupun pasien itu lupa 1 hari minum obat, masih di cover oleh CCB ini. Tapi dengan yang lain tidak. Nah, itu kehebatan dari CCB ini. Tapi pada umumnya orang takut kalau terjadi nanti stroke, siapa yang bertanggung jawab kalau 2 hari sekali baru dikasih. Dari hasil penelitian, hari yang kedua itu masih ada perbedaan yang bermakna, ya, orang yang diberikan CCB dengan orang yang tidak diberikan CCB, walaupun sangat sedikit, ya. Makanya teman-teman kalau lupa sehari minum CCB jangan takut, mudah hati-hati, jangan stres duluan, kalau stres nggak kena lagi kan. Lebih aman dikatakan karena dia mempunyai holiday protection effect. Jadi itu yang dia punya kelebihan daripada CCB ini. Kalau Anda tahu obat CCB ini adalah Norpas, ya, buatan Pfizer. Kalau sekarang kalah dia dengan generiknya amlodipin, ya. Kemudian tadi sudah saya katakan terapi vaskularisasi, ya, pemasangan stent, kemudian bypass. Kalau serangan itu terjadi setelah diberikan obat-obat tadi, ya, masih ada serangan, ya. Pembuluh darah tersumbat total atau hampir total. Pembuluh darah mengalami sumbatan lebih daripada 1. Itu biasanya udah lakukan bypass, CABG. Ya, itu jadi
Bagaimana kita harus cara mengobati angina pectoris? Satu-satunya jalan terakhir ini adalah ini. Kalau sudah di bypass 4 produk tadi, ya tidak akan pernah lepas. Satu, yang akan minum ISDN, yaitu pengencer darah, hipertensi, dan kolesterol. Itu 4 itu pasti akan dikarikan. Ditambah satu lagi golongan beta blocker, bisoprolol itu. Ini tidak akan pernah lepas, ya. Apakah ada dikasihkan juga golongan tidak dikasihkan kalsium channel, tapi dikasihkan kalsium blocker, tapi dikasihkan golongan angiotensin 1, tidak angiotensin converting enzyme. Oh bisa, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya pembuluh darah endotelium dan enkima ini menjadi bagus, gitu. Makanya sering dikasih orang Ramipril, ya Ramipril. Jangan kaget. Tujuannya itu, walaupun penurunan tekanan darahnya adalah sangat lambat, tapi di pihak lain, kalau dia dikombinasi dengan ini, dengan golongan beta blocker, sangat bagus banget. Itu pasangan yang sangat ideal, ya. Kemudian dikatakan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi angina pectoris. Lakukan gaya hidup sehat. Nah, tapi jauhkan diri dari asap rokok. Nah, teman-teman, ini asap rokok, walaupun Anda pasif, tapi sangatlah berbahaya jika Anda di lingkungan orang-orang perokok, ya. Pertahankan berat badan yang ideal. Nah, ini yang susah. Biasanya ibu-ibu nih kalau sudah ini dia ingin diet seperti ini, olahraga teratur yang saya katakan tadi. Jika mengalami hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, konsumsilah obat secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian obat-obat. Nah, obat-obat ini sih angina pectoris ini saya taruh 4 ya sampai 5 ini. Golongan statin itu menurut ini yang nomor 1 ya. Lipitor, Crestor, Socor, ezetimibe. Kemudian golongan ACE inhibitor yaitu Ramipril, Captopril. Ya sekarang lebih top tuh Ramipril 5 orang yang pakai. ARB ya, Caldesatan, Losatan, Valsartan. Kemudian CCB, Norpas, Tensipas, Amlodipin. Ya, pengencer darah yang dipakai adalah tromboaspilat, ascardia. Antiplastilet ada clopidogrel. Kalau Anda sudah menemukan ini, kalau Anda bisa memelihara pasiennya dengan bagus, pasiennya akan pasti dia akan terus beli setiap bulan. Dia akan tergantung. Penyekat beta yaitu propanolol, bisoprolol tadi, kemudian ranulasin inhibitor selektif yaitu aliran ion natrium. Golongan privat bisa diberikan di pantil. Tapi ini kalau ternyata yang terakhir adalah TJ-nya glukosidanya tinggi. Nah, demikian yang kita dapat ya untuk obat-obat ini. Tugas daripada apoteker adalah menjelaskan kenapa mesti dikasih golongan statin, lipitor, bagaimana cara kerjanya, AN2-koareduktase, ya ada di jantung, kenapa diberikan pagi, kenapa ada, nah itu banyak. Mestinya Anda sudah hafal karena sering saya katakan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Dikasih golongan Ramipril, tadi saya sudah jelaskan tujuannya apa, kan desatan. Oh, ini yang terbaru, cuma lebih mahal harganya sekarang. Hampir sama dengan golongan ini, tapi dia tidak menghambat bradikinin, bekerja selektif pada AT1-nya. Itu hebat ini obat ini. Norpas, nah tadi CCB ini mestinya dia bekerja 24 jam dan penurunan itu gradual. Jadi goal tensi yang diharapkan itu sering tercapai jika diberikan CCB. Itu hebatannya dia. Pengencer darah adalah tromboaspilat, kemudian ascardia. Antiplateletnya pasti clopidogrel, ya. Yang dulu itu mahal banget, kalau zaman dulu susah orang dipakai, yaitu nama Plavix kalau Anda ingat. Tabletnya 35.000 atau 50.000 sekarang. Kalau clopidogrel yang sekarang ini harganya murah banget, tak sampai 2.000 kalau satu tabletnya. Ya. Oke, inilah obat-obat angina pectoris yang sering dipakai. Kalau obat-obat ini dipakai sebagai seorang apoteker yang praktek di apotek maupun di rumah sakit, Anda sudah tahu bahwa obat orang ini pasti kena angina pectoris, sedikit tidaknya kardiovaskuler disease atau yang kita sering sebut dengan coronary disease, yaitu penyakit jantung koroner. Bagian dari salah satu dari penyakit yang ada di jantung, ya. Orang aritmia sama diberikan, nggak beda. Jadi mencegah terjadinya kematian otot-otot jantung yang lebih banyak lagi. Itu aja, diminit. Ya, itu teman-teman saya. Terus kemudian apakah hipertensi ini berperan? Seperti saya tadi, karena hipertensi harus dikembalikan
ke goal yang normal. Goal yang normal itu berapa? Nah, itu kan dipertanyakan. Kalau di sini apa sih sebenarnya definisi hipertensi itu? Hipertensi kalau diukur secara normal, kemudian dia memberikan derajat kenaikan risikonya 2 kali, itu orang hipertensi bisa. Kemudian caranya bagaimana lagi? Hipertensi diukur sehari 5 kali, diambil rata-ratanya. Kalau misalnya sistolnya sudah di atas 140 atau di atas 150 dan diastolnya sudah 90, nah hati-hati, harus dicek lagi, dites dulu terus menerus, ya. Nah di sini dikatakan hipertensi besarnya tekanan darah yang terkait dengan 2 kali risiko jangka panjang akan menyebabkan risiko. Kenapa? Orang ini sudah stroke, oh pasti dia hipertensi. Tapi kan kita tidak harus menunggu stroke dulu, baru oh ini baru hipertensi, bukan. Hipertensi itu setiap ke dokter dicek dulu, dan diceknya bukan hanya 1 kali, tapi berkali-kali dicek. Kalau memang sudah di atas, baru kita sebut dia kena hipertensi, ya. Baru kita sebut dia kena hipertensi. Bukannya menunggu dulu dia kena stroke, wah ini masuk hipertensi, bukan. Hipertensi itu harus dicek berkali-kali. Kalau sudah di atas harga normal, baru kita sebut namanya hipertensi. Yang bilang hipertensi bukan apoteker, tapi apoteker tahu hipertensi itu apa. Yang bilang dia kena atau yang mensuspek dia kena hipertensi adalah dokter. Tapi apoteker tahu obat hipertensi seperti tadi di atas, ya. Kemudian hipertensi ini digolongkan juga tergantung penyebabnya, ya. Hipertensi ada 2, hipertensi yang esensial atau primer, kemudian yang keduanya adalah hipertensi sekunder. Kalau yang primer ini 95% faktor penyebabnya tidak diketahui, ya. Walaupun ada dugaan, nanti saya bilangkan dugaan-dugaan yang terakhir ada, ini tidak, apakah orang tua yang berumur 50 tahun sampai 70 tahun akan kena hipertensi? Tidak. Ada orang tua yang kena hipertensi, ada orang tua yang tidak kena hipertensi. Jadi secara ilmiah tidak bisa dibuktikan bahwa orang tua itu salah satu penyebab hipertensi. Enggak, ya kan? Kemudian makanan-makanan bisa nggak? Enggak juga, ya. Belum ada penelitian. Tapi tidak diketahuinya 90%, tapi 5% diketahui penyebabnya. Nih, kalau terjadi beberapa ginjalnya rusak, ya. Ginjalnya hipertensi renovaskuler. Kemudian ada steril primer, kemudian sindrom Cushing, kemudian kromositoma. Nah, ini sudah pasti kena hipertensi. Kemudian memakai kontraseptik oral, nah sering terjadi ini koartasi aorta, ya, terjadi hipertiroid, agromegali, pembesaran pada pembuluhnya. Nah, itu juga akan preeklamasi pada kelahiran. Juga itu 5% saja, yang 90%-nya kemana? Yang tadi itu. Jadi tidak bisa diidentifikasi secara ilmiah. Malah sekarang dikatakan bahwa orang-orang hipertensi itu apa keturunan apa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Sekarang ini orang yang tidak ada faktor keturunan 60% kena hipertensi dibandingkan orang yang ya kena faktor keturunan. Kenapa? Karena pola makan tadi. Pola makan ini sangat berpengaruh. Ya. Di sini dikatakan bahwa hipertensi lainnya yang kita sebut dengan hipertensi sistolik. Di sistolik dikatakan bahwa hipertensi sistolik ini, tekanan darah SBP ini sering menyebabkan terjadinya stroke, ya, penyakit jantung sering, ya, penyakit jantung, stadium akhir, sampai gagal ginjal, dia di biang keladinya untuk hipertensi yang sering dilakukan itu. Loh, kenapa? Ini hati-hati teman-teman, orang sakit kepala, sakit banget, hipertensinya di atas 180 SBP-nya, systolic blood pressure-nya 180. Mestinya kan diobati dengan Norpas atau amlodipin, tapi diberikan apa? Antalgin atau Noradin. Keliru. Besoknya sudah masuk ICU, kena stroke. Nah, ini di sini penyebabnya kena stroke. Jadi tekanan darah tinggi ini menyebabkan stroke juga. Bukan mulainya dari mana? Bukan mulainya dari penyumbatan pada pembuluh darah koronernya, tapi karena tekanan darahnya yang tinggi, pecah pembuluh darahnya yang disebut kita apa? Stroke hemorrhoid. Jadi ini hati-hati teman-teman, kalau penderita hipertensi sebaiknya Anda sarankan untuk minum amlodipin, jangan apa tadi? Neuralgin. Ya, salah itu. Kalau lagi minum konstan, keliru. Ya, itu hipertensi sistolik. Hipertensi sistolik ini sangat berbahaya dulu. Tapi beberapa pakar mengatakan hipertensi sistolik dengan hipertensi
diastolik itu hampir sama berbahayanya. Tapi dari hasil penelitian yang baru ya dikatakan sistolik lebih berbahaya daripada diastolik. Kemudian white coat hipertensi. Nah, ini yang lucu ini. Orang yang takut ke dokter, kalau dokter yang ukur hipertensinya tinggi, kalau temannya yang ukur hipertensinya nggak tinggi, normal saja. Ini ya kita tidak bisa kita sebutkan orang ini hipertensi begitu, tapi katakan harus diperlukan tindakan lebih lanjut. Berapa kali hipertensinya, diastolnya berapa hari berapa tahun dilihat. Kalau memang sudah melebihi, maka mereka bisa dikatakan kena hipertensi, ya. Kemudian hipertensi labil. Nah, ini hipertensi labil ini hipertensi kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi. Dia selalu ada di garis borderline. Borderline pada garis yang borderline dia ada, ya, hipertensi ini. Jadi kemudian klasifikasi tekanan darah dewasa menurut JNC 6. Nah, JNC 6 ini dikatakan walaupun ini yang paling populer, ya, yang dulu paling populer, ya. Kalau dia optimal, ya, SBP-nya adalah 120. Diastoliknya ini adalah DBP-nya adalah kurang daripada 80. Kalau dia normal kurang dari 130, kalau ini 85. Nah, kalau normal tinggi 130 sampai 139, 85. Nah, ini yang kita sebut kalau menurut JNC 6 adalah mild hipertensi yang ringan. Kemudian moderate hipertensi yang nomor 2, hipertensi yang sedang, kemudian severe hipertensi. Ya, mild hipertensi ini dikatakan dari 140 sampai 159, kemudian nih SBP-nya, DBP-nya adalah 90 sampai 99. Tapi kalau kedua yang disebut kita moderate hipertensi sedang, orang bilang 160 sampai 79, ini perlu dihafalin teman-teman ini. Apakah Anda memakai JNC 6 atau memakai JNC 7, pakai JNC 8, sama. Kalau yang terakhir itu sangat mengembirakan bahwa tekanan darah tidak harus selalu 120-80. Tapi bagi yang umur 60 ke atas, yang normal itu masih dikatakan normal jika 130 sampai 139. Di situ ambil tindakan, ya. Kalau di JNC 7 ini masih disebut dengan stadium 1. Sampai 2, sampai di sini stadium 1. Nah, ini baru kita sebut dengan stadium 2 atas. Perlu diobati dengan 1 atau 2 obat, ya. Jadi sangat mengembirakan kalau kita baca JNC 8, kayak saya umur yang begini kalau 140 aman gitu. Mungkin benar atau tidak, yang penting kita bilang aman, ya. Sampai 140 sampai 159 masih dikatakan aman gitu. Tapi jangan percaya dulu, tiba-tiba baru 160, kalau saya 150 sudah sakit kepala, ya. 190 aja udah sakit, cenut-cenut kepalanya kalau pagi tidak minum amlodipin, ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya. Jadi mild hypertension, kemudian yang kedua adalah moderate hypertension, yang ketiga adalah severe hypertension. Nah, ini yang sangat berbahaya. Mesti ini harus dikendalikan ke goal normal 130/85. Dengan apa caranya? Ya, ada 3 caranya, ya. Diet, makanan yang ini, exercise, olahraga, obat. Kemudian faktor penyebab hipertensial tadi, ini dugaan ini, Pak, dugaan belum terbukti bahwa faktor genetik keturunan tadi yang saya katakan adalah orang yang kena hipertensi, anaknya pasti kena hipertensi, belum tentu. Malah sekarang yang didikte orang yang tidak faktor keturunan lebih banyak kena hipertensi daripada orang-orang dari faktor keturunan. Itu karena apa? Ya, makanannya, pengaruh makanan, olahraga, yang dia kena olahraga, ya, meningkatnya aktivitas vasokonstriksi termasuk saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin di RNA ini. Kemudian retensi natrium di ginjal kita ini banyak sekali natriumnya, hipertrofi vaskuler, kemudian berkurangnya aktivitas, ya. Kita jarang olahraga di sini, termasuk sistem kalklikren-rikinin ini, ya, yang sangat susah. Kemudian prostaglandin juga peranan penting. Hiperinsulin ini sebenarnya sulinemi, ya. Ya, ini juga gula yang tinggi, ya. Penyebab lain.
Jadi kira-kira begitu, tapi belum dibuktikan secara ilmiah. Tapi sekarang sudah mengarah. Kalau kita memberikan konseling kepada pasiennya, awas. Yang pertama apa terhadap hipertensi yang kita berikan konseling? Makan garam harus hati-hati, dibatasi. Kemudian makanan-makanan pengawet harus dibatasi karena sudah terbukti. Karena di sini juga dikatakan salah satu, ya. Itu hati-hati karena apa? Makanan pengawet kita mengandung natrium benzoat. Jadi ion natrium ini menyebabkan tingginya, ya, tekanan darah yang ada di pembuluh darah. Kemudian kerusakan organ pada penderita hipertensi. Nah ini teman-teman pasti kita lihat orang yang hipertensinya terus-menerus, matanya kerusakan pada mata, jantung. Nah ini yang kita khawatirkan tadi. Orang hipertensi, nah ini sudah terjadi kerusakan pada pembuluh darah ini. Rusak pembuluh darahnya, kemudian kerusakan pada pembuluh darah ginjal tadi yang saya bilang sistem RNA ini, kemudian kerusakan pada otak tadi yang saya bilang kalau terjadinya stroke hemoroid atau non hemoroid, semuanya disebabkan kerusakan pembuluh darah yang ada di otak yang disebabkan tekanan darahnya terlalu tinggi, adalah penyumbatan. Kemudian orang mendiagnosa hipertensi bagaimana caranya? Apakah Anda sebagai seorang apoteker berhak untuk melakukan diagnosa, ibu ini kena hipertensi? Bukan. Yang bisa mengatakan hipertensi itu adalah dokter, itu ranahnya dokter. Tapi apoteker harus tahu hipertensi itu apa. Nah, tekanan darahnya tadi sudah saya jelaskan menurut Jensi 6, itu aja dipakai patokan masih bagus kok Pak. Mau pakai Jensi 7 silakan, mau pakai Jensi 8 silakan. Tapi patokan yang kita pakai yang selama ini adalah Jensi 6, tapi kita tidaklah berhak untuk mensuspek seseorang ini kena hipertensi. Biarin aja dia ke dokter. Oh saya kenakan dokter hipertensi, kasihkan obatnya. Anda yang menjelaskan obatnya. Kenapa harus dikasih CCB? Ya, tadi saya sudah jelasin CCB itu life-nya panjang sampai 48 jam. Ya, sangat bagus penurunannya, sangat gradual dan sangat aman kan, tidak menyebabkan hipotensi gitu. Oke. Kemudian evaluasi klinis. Nah, ini penting banget dari anamnesa kita. Yang pertama dokter lakukan anamnesa ya. Berapa sebelumnya nilai tekanan darahnya? Ada riwayat keluarga apa enggak? Ada riwayat jantung apa enggak? Faktor psikologi, lingkungan, keluhan dan penggunaan obat-obatan yang dipakai. Ini yang dipakai dulu. Selama ini dirasakan normal-normal saja, ya ada ya mungkin pasien tersebut belum dikatakan hipertensi. Kemudian evaluasi pundoskopi ini. Evaluasi jantungnya bagaimana? Yang tadi saya bilang kan, kalau diukur dengan EKG bagaimana, pengukuran treadmill bagaimana, kemudian lakukan angiografi apakah ada penyumbatan atau tidak, ya. Itu pemeriksaan ginjal juga sangat penting, kranial otaknya di dalam stroke juga diperiksa, kemudian penampilan fisik juga seseorang, gemuk atau tidak. Biasanya hipertensi ini orangnya gemuk-gemuk, yang orang kurus juga bisa kena, bukan orang kurus saja. Kalau ginjalnya rusak, hipertensi dia, ya kan? Ya. Oke. Evaluasi laboratorium pastilah diadakan. Jensi merekomendasikan tes laboratorium pasti itu tes urin, tes darah, tes elektrokardiogram pasti. Kemudian pengobatan hipertensi sasarannya pertama adalah bagaimana mengurangi morbiditas. Morbiditas kan tahu mana? Mengurangi terjadinya banyak penyakit penyerta lagi. Kemudian mengurangi mortalitas kematian karena kardiovaskuler. Ya, itu tujuan pengobatan. Jadi kematian kardiovaskuler ini karena stroke, ya, karena sadar death itu tadi. Nah itu akan dikurangi dengan pengobatan hipertensi ini. Yang menyebabkan kalau dikasih obat tentu kualitasnya akan lebih bagus. Hal ini dicapai dengan mempertahankan tekanan darah sistolnya. TDS tekanan darah sistol ya, TDS atau SBP, systolic blood pressure, yaitu 140. Kalau bisa ini yang paling bagus ya sekarang. Kemudian tekanan diastol, tekanan darah diastol di bawah 90. Ini sudah dikatakan yang konsep ini sudah menengah yang sudah bisa diakui oleh dunia kedokteran. Itu harus dipertahankan. Kemudian gaya hidup tadi, menurunkan berat badan, membatasi konsumsi natrium tadi, ya, minum makan garam, makanan yang berpengawet, ya, konsumsi kalsium, ya, kalium, magnesium secara memadai, ya, mengurangi artinya.
alkohol juga harus dikurangi. Tentunya kembali dibilang berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik secara teratur, olahraga secara teratur. Olahraganya teratur yang dimaksud tadi sudah dijelaskan 4 kali seminggu 30 menit saja, tapi jangan begitu 30 menit selesai di ujung sana ada jalan sop kambing, wah, kok sop kikil sama aja dengan olahraga. Ya, tapi di ujung sana habis olahraga baru gini, wah, ini ada sop daging enak banget di sini, soto sulung, wah, semua buyar, Sama aja. ambiar jadinya, asupan lemak atau kolesterol dalam makanan. Ini tentu yang saya akan tadi bilang bahwa yang dihindari adalah lemak-lemak, minyak-minyak, gorengan, santan, ya itu, kemudian kuning telur, jeroan, otak, cumi, udang, kepiting. Nah, itu ada 10 yang memberi peranan, yang memberikan kontribusi terjadinya hipertensi maupun terjadinya coronary disease. Kemudian terapi farmakologinya apa? Kalau orang hipertensi ini penahan kalium tadi yang kita katakan tiazid, ya diuretik, diberikan diuretik. Nah ini kalau diuretik diberikan orang biasanya terjadi apa? Terkuras cairan dalam tubuhnya. Ini hati-hati pemberian diuretik. Ya, furosemid bisa sering diberikan spironolakton, hati-hati. Apalagi furosemid itu mas, kalau jangan diberikan dosis 2x1, 1x1 pun hati-hati, mungkin akan ditriasi 1x1 mungkin 2 hari, kemudian setengah lagi, seperempat lagi, hati-hati karena terjadinya kekurangan cairan di dalam tubuh kita nanti. Ya. Kemudian diberikan golongan adrenergik atau beta blocker. Ini seperti tadi saya katakan ada golongan beta blocker, ada yang lain atenolol, banyak sekali golongan itu. Tapi maaf sekali dari hasil penelitian mengatakan pemberian golongan obat ini akan berpengaruh terutama pada laki-laki, yaitu drive seksualnya menurun. Nah ini baru nih, ya golongan beta blocker ini drive seksualnya menurun dan bisa meningkatkan kolesterol yang ada. Tapi ini sangat penting bagi orang yang kena tadi angina pectoris, myokarditis supaya tidak terjadi attack lagi. Ini sangat penting karena bagus penurunannya dia. Kemudian penyakit kanal, Anda tahu CCB, angiotensin kupertegentin, yaitu adalah yaitu captopril, kemudian ramipril, itu golongannya KIS inhibitor orang bilang. Kemudian penyekat reseptor angiotensin 2 atau PRA, ya sama dengan ARB, angiotensin reseptor blocker. Golongan vasodilator yang lain, verapamil dan lain sebagainya. Kemudian, nah, kalau saya hanya sedikit membahas, tadi saya katakan bahwa hipertensi sistolik ini lebih penting daripada hipertensi diastolik, ya. Apakah benar? Ya, ini fakta mengatakan di sini bahwa kalau orang diastolnya tekanan darah 100 ini kematian disebabkan karena coronary disease, coronary artery disease ini adalah 100 hanya 2,6. Tapi kalau kita lihat sistoliknya, kalau 160 ke atas saja, udah kematian yang disebabkan sudah 806. Ya, itu dia lebih bagus, ya, lebih bagus. Jadi lebih penting sistolik ini harus dikendalikan. Ya, tekanan darah sistolik SBP ini harus dikendalikan. Kemudian ini bukti-bukti yang nyatakan dalam penelitian Canel 971, Halia 99, kemudian Lloyd Jones, kemudian Jensi 6 membuktikan bahwa sistolik adalah prediktor yang lebih bagus dibandingkan dengan diastolik. Orang ini kalau sistoliknya tinggi pasti kena hipertensi, karena diastoliknya rendah biasanya belum tentu bisa dikatakan karena orang tua itu dengan pembuluh darahnya sudah keras, kaku, sehingga sistoliknya susah dimonitor. Ya, jadi sebenarnya sistolik ini denyut jantung pada saat denyut jantungnya, ya pompa jantung ke seluruh tubuh, kemudian pada istirahat itu diastolik. Nah, susah. Jadi dikatakan diastolik ini lebih penting dibandingkan sistolik ini lebih penting dibandingkan dengan diastolik, ya. Kemudian bagaimana dia menyebabkan meningkatkan throughout life. Nah, ini tinggi banget. Nah, ini kan menurun kan? Nah, pada umur yang 60 kenapa menurun? Karena tadi saya katakan pembuluh darah orang yang sudah tua keras, kaku. Kebalikan, kalau yang lain lemas. Ini kebalikan, ya. Nah, diastoliknya ini menurun sudah. Ini menaik. Hati-hati ini Pak, hati-hati ini. Makin tua harus dikendalikan SBP ini, ya.
Kemudian fakta mengenai SBP ini adalah sistolik lebih suka dikendalikan daripada diastolik. Rekomendasi Jensinam adalah pemberian diuretik tadi, kemudian harus diberikan CCB. Malah CCB ini dikatakan lebih aman karena dapat mengontrol tekanan darah sesuai dengan goal yang kita inginkan. Tapi kalau sudah 180 ke atas, yang mesti harus dikombinasi karena CCB tidak bisa diberikan 2 kali sehari. Kenapa 2 hari sehari ini tidak bisa diberikan? Tadi kan dia bekerja sudah 2 hari, tiba-tiba ada memberikan 2 kali sehari, boleh apa enggak? Pagi minum CCB, kalau masih tinggi saya minum CCB lagi, botan. Langsung terjadi apa? Udem bengkak. Tadi pagi sepatu bisa masuk, sore habis sholat pakai sepatu nggak bisa masuk juga. Wah, ini bengkak terjadi udem yang disebabkan tertahannya ion kalium di sel-sel tubuh kita, sehingga adanya banyak kalsium ada di sel-sel tubuh yang menarik air, sehingga terjadinya udem. Kalau sudah terjadi udem nggak perlu dikasih diuretik nanti, cukup dosis diturunkan. Ada dokter yang memang tak tahu kasih dosisnya 2 kali 1. Nah, apoteker yang mau peran di sini. Pasien saya di apotek itu sering katakan, Pak, saya nggak mau pakai ARB, mahal harganya. Kalau malamnya masih tinggi, saya kasih lagi amlodipin. Waduh, salah besar ini Pak. Coba kakinya, sepatu ukurannya yang ini apakah terjadi udem apa enggak? Ini hati-hati, itu adalah side effect daripada CCB yang banyak ditemukan kalau dosis yang diberikan tinggi. Tadi bekerja 48 jam. Nah, kemudian ini tidak penting saya rasa. Nah, ini yang beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bagaimana tadi dikatakan bahwa amlodipin itu memegang peran yang penting dibanding dengan hidroACT di sini kan. ACT 50 gram per hari dengan 5 mg per hari. Itu double blend ya. Dilihat di sini bahwa penurunan blood pressure reduction ini pada amlodipin itu jauh lebih bagus sampai min 33, di sini hanya 24 ACT. Jadi tadi saya katakan gradual banget, makanya orang sedang pakai ini, tekanan darah bisa terkontrol ya, memakai amlodipin. Kemudian di sini dibandingin esinefritat dibanding ARB, ARB pun sebenarnya kalah dalam penurunan karena dia perbaruan daripada inhibitor kan. Di sini apa namanya dia dapat pradikininnya ikut ditekan, kalau di sini pradikininnya yang jelek gitu. Bukan berarti ini jelek Pak, ini sama-sama memperbaiki pembuluh darah. Wah hebat ini, kombinasi ini dengan ini, wah demam bagus banget ya, sangat-sangat bagus. Kemudian nah kepatuhan ini saya bilang kalau Anda hipertensi salah ini Pak, periksa hipertensi secara teratur dan berkala, cek sehari minimal 3 kali tekanan darah Anda, pagi baru bangun, siang atau malam sebelum tidur. Kemudian minum obat dengan benar, minum obat secara teratur. Fungsi apoteker di sini lah Pak. Bagaimana kita bisa menginformasikan kepada pasien bahwa obat yang dia minum harus ada aturannya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ya. Dan lamanya obat itu dipakai kapan. Orang minum hipertensi kan selamanya. Saya sudah sembuh, wah, karena minum hipertensi. Kalau tidak diminumin, kumat lagi. Jangan hentikan obat nih dengan minum obat sebelum dokter memintakan. Nah ini yang sangat penting teman-teman. Terima kasih. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan pertama yang berkaitan dengan angina pectoris, yang berkaitan dengan hipertensi, silakan sepanjang ya obat yang dimaksud, sepanjang apa yang dimaksud dengan. Saya tidak melakukan tindakan nanti CABG, apa bagaimana melakukannya tindakan, bagaimana melakukan tindakan itu, mohon maaf, bukan ranah kita, adalah ranah seorang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nengah atas penjelasan tentang angina pectoris. Jadi tambahan lagi sekaligus hipertensi juga tadi. Mungkin sedikit saya simpulkan ya Pak, untuk materi kali ini untuk gejala angina pectoris sendiri cukup spesifik ya, nyeri di dada, lalu bahu, terus rasa terbakar. Untuk pemeriksaannya juga pertama bisa di EKG, lalu di apa namanya, yang kedua treadmill. Kita lihat grafiknya, kalau misalkan stabil, itu harus stabil berarti ya Pak ya. Nah lalu untuk pengobatannya juga macam-macam, ada statin, ada golongan statin, golongan ACI, ada golongan CCB, begitupun hipertensi gitu. Karena waktu yang cukup singkat, jadi kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Yang tadi saya disampaikan di awal bahwa yang menggunakan platform YouTube bisa komen di kolom komentar di bawah.
silakan tanya. Lalu yang menggunakan platform Zoom, silakan pakai fitur chat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak, kita baca. Untuk dari Ratna yang pertama. Assalamualaikum Pak, saya dengan Ratna ingin bertanya apakah penderita stroke minum antiplatelet seumur hidup walaupun sudah olahraga rutin dan menjaga pola makan. Wah, ini agak ke stroke nih Pak. Iya. Kena angina pectoris. Iya, Siapa? benar sekali. Boleh dijawab Pak? Ya, Silakan. kalau stroke itu terjadi, Pak, kan ada kalau pertama kali itu bisa mungkin diperbaiki. Kalau sudah yang kedua kali mengalami stroke itu sudah permanen, susah untuk dikendalikan. Apakah dia harus minum obat clopidogrel terus menerus? Apa dia harus minum obat hipertensi terus menerus? Sebaiknya seperti yang dikatakan tadi harus diminum terus menerus. Karena apa? Stroke bisa akan terjadi lebih hebat lagi kalau kita tidak melakukan pengobatan. Yang tadi misalnya katakan tadi pengobatan pertama, sisi pertama itu adalah kita diet ya. Kalau udah stroke pasti dietnya apa? Makanan lemak-lemak tadi yang saya katakan, kemudian minyak-minyak ya, kemudian santan, kemudian jeroan, itu pasti harus. Apakah patuh pasien yang stroke ini sudah minum ya? Kemudian baru dilakukan exercise, olahraga. Olahraga ini bisa nggak dilakukan setiap hari, jadi dikatakan 4 kali seminggu selama setengah jam ya, dengan lari-lari biasa atau jalan-jalan biasa, supaya energi atau kolesterol yang ada di dalam tubuh, kolesterol yang ada di tubuh kita, yang disimpan di jaringan lemak itu dijadikan energi ya, sehingga dia akan tidak mengganggu atau ada di pembuluh darah kita. Maka dari itu apakah dia dipakai seumur hidup? Sebaiknya iya. Dulu saya katakan mahal sekali Propik namanya, sekarang clopidogrel murah banget sekarang, sudah sangat murah. Satu stepnya mungkin hanya 5.000 atau 7.000, sekarang 10.000 ya. Itu sangat murah, maka dari itu tidak ada salahnya kalau tadi darah Anda kental, supaya dia tidak terjadi pelengketan kembali kepada pembuluh darah koronernya, pembuluh darah arteri koronernya, ya harus dipakai terus. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Terus? Jadi harus combine ya Pak ya? Iya. Cepat. Pengobatan seumur hidup tetap ditambah dengan olahraga rutin. Ya. Terus ada pertanyaan lagi Pak dari Dia Oktasari. Ya. Jika apotek membuka layanan cek, wah ini agak terpotong. Kemudian Lain cek tekanan darah, kemudian hasilnya di atas normal. Bagaimanakah apoteker baiknya bersikap? Apakah langsung menawarkan terapi obat Pak? nah, Gimana nih Pak? kalau sudah tekanan darahnya normal, sistolnya 120 atau 125, 130, diastolnya di bawah 100, bukan di bawah 90, ya nggak perlu obat lagi. Tapi ingat, tapi kalau ada riwayat hipertensi, normal ini disebabkan karena pemberian obat-obat hipertensi. Jadi apakah obat-obat diteruskan? Diteruskan. Kalau tidak diteruskan, dia akan naik lagi tekanan darahnya. Maka dari itu jangan keliru lagi. Tekanan darah saya sudah normal Pak, karena diapolit saya Pak Nengah. Apakah saya bisa kurangin dengan 5 mili? Jangan. Kita pakai yang 10 mili. Karena amlodipin yang 10 mili yang menyebabkan tekanan darah Anda normal. Ya, jangan sampai di-adjust. Kalau di-adjust, kalau terjadi stroke saya akan menjawab. Ayo, selalu saya katakan demikian, sehingga pasien-pasien itu patuh dengan pemberian obat. Apa seumur hidup? Untuk sementara dari hasil penelitian ya itu dilakukan, harus minum seumur hidup. Saya adalah seorang penderita hipertensi, sekarang kolesterol tinggi, tiap hari saya minum. Kalau saya tidak minum pagi, lupa, jam 3 kepala saya sudah pusing, keliling-keliling. Begitu saya minum setengah jam, dia akan hilang. Tapi saya tidak mau minum kehilangan sendiri. Ya. Wah. Kemudian pertanyaan di YouTube, Ya. Switch ke YouTube dari Aziza Zen. Izin bertanya Pak, apakah angina pectoris bisa terjadi saat sedang diam atau istirahat? Apakah nyerinya menghilang apabila istirahat? Nah, di sini dikatakan bahwa angina pectoris Anda itu sudah berat atau tidak, sudah terjadi penyumatan atau tidak. Tapi dikatakan kalau misalnya hanya 15% terjadinya ritme tadi setelah dicek dengan EKG dan dicek dengan treadmill, ya itu masih dikatakan normal. Apakah dalam istirahat saya bisa akan kumat? Loh, kalau sudah tinggi tadi 85%,
terjadi penumatan, Anda harus di bypass, kemudian harus sudah dilakukan bypass, minum obatnya tidak teratur, kalau kemudian Anda walaupun diam, beban jantung akan berat, pasti akan terjadi, apalagi namanya, akan terjadi attack, serangan lagi. Jangan Anda percaya, oh saya sudah di stent, saya sudah di balon, saya sudah di bypass, aman. Tidak. Di tempat yang Anda di stent pun akan timbul hambatan atau akan timbul sumbatan di situ, sumbatan baru. Bukan jaminan Anda sudah di stent aman. Tidak. Ya, tidak aman. Ya, harus meminum obatnya terus. Kemudian apakah sudah di CABG saya akan aman? Tetap. Di CABG pun, nah kalau di tempat lain terjadi lagi, sama. Di SPG kan beberapa aja yang Anda dipotong, diambil dari pembuluh darah yang ada di kaki, dipindahkan ke sini. Tapi yang lain, nah begitu, ya. Mungkin itu jelas. Oke. Kemudian, wah ini cukup banyak yang dari YouTube, yang antusias sekali nih. Dari Unike Triasrini, izin bertanya Pak, untuk pencegahan serangan angina digunakan golongan apa ya Pak? Lalu apakah pada pasien angina penggunaan golongan statin jadi seumur hidup? tadi yang pertama dilakukan untuk angina itu ingat pencegahan pertama. Iya, yang pertama itu adalah ISDN itu Pak. Ya, isosorbit dinitril yang segera ditaruh di bawah lidah. Itu sangat penting sekali. Wah, ini pertama kali ingat. Sehingga dikatakan ISDN ini kemanapun Anda mesti harus bawa. Di mobil harus ada, di kantong harus ada, di tempat tidur harus ada, ya. Di tempat yang lain juga ada. Kalau yang lain nggak tahu, ya tempat yang lain itu harus ada juga. Jadi ini sangat penting sekali karena apa? Pada waktu malam tiba-tiba Anda mungkin stres, mungkin terjadi serangan. Di tempat tidur nggak ada. Ini ada di pasien saya. Kemudian saya sering ke rumahnya main-main karena dia sudah melakukan stent yang sangat gawat, umurnya sudah usia. Dia lupa tangannya menunjuk-nunjuk, itu maksudnya obatnya itu ada di saku bajunya yang digantung. Ibunya tidak ngerti apa yang dimaksud tangannya nunjuk-nunjuk. Akhirnya tidak teratasi. Mungkin kalau dibelikan langsung ISDN, ya, pas dilapor, ya langsung mungkin hidup dia. Ya itu dia. Jangan anggap enteng penyakit ini. Kalau sudah disuspek oleh dokter jantung Anda kena angina pectoris, kena serangan jantung, harus hati-hati. Nggak boleh bekerja keras, obat harus diminum secara teratur. Dan bawa ISDN ini kemana-mana. Kemanapun Anda, di mobil harus ada, semuanya harus ada. Orang mati kan ada kena teks serangan, sudden death, sedang nyetir mobil, sedang nyetir. Nah, tiba-tiba meninggal itu, karena lupa minum pakai obat itu. Itu saran saya. Lalu apakah pasien angina itu penggunaan golongan statinnya harus seumur hidup Pak? Kalau golongan statin, ya perlu, artinya selama faktor yang pertama diet ini faktor pertama diet ini mereka compliance-nya bagus, kepatuhannya bagus, bisa diberikan bukan tiap hari, bisa diberikan 2 hari sekali, atau diberikan berturut-turut selama 2 bulan. Kalau sudah dianggap normal, pembuluh darahnya normal, bisa dihentikan sebenarnya. Selama diet dan olahraga itu bagus. Ya. Itu kalau statin ya. Iya, itu anak 2 bulan diberikan berturut-turut nggak apa-apa. Iya. Dosisnya tinggi. Saya kalau sekarang ini pernah hampir tiap 2 hari sekali itu dosis 40 mili atau apa statin. Nggak apa-apa, enak bener. Begitu saya cek besoknya sudah berapa? 178 di pas kita. Sebelum dicek 250. Nggak apa-apa, takut lagi kita makan lemak. Dan minyak lagi, minum lagi. Saya minum atau statin sudah mulai umur 35 tahun karena saya orang entertainment. Jadi ya buktinya mudah-mudahan sampai seumur hidup. Ya. Lalu selanjutnya dari Harry Tony, Pak mau nanya, walaupun aspirin dosisnya 80 mg itu aman, tapi salah satu kontraindikasinya adalah lupus pepticum. Wah ini mohon penjelasannya Pak. Ya begini, tadi sudah saya singgung bahwa kalau sudah Anda punya ulcus pepticum, pasti obat-obatan seperti NSAID harus didahului dengan minum obat apa? Obat MA. Golongan yang Anda minum mungkin pertama ada PPI dikombinasi dengan antacid, ya. Itu dulu diminum deh. Kalau sudah ada ulcus pepticum supaya ini dia tidak akan memperparah kejadian ini. Baru minum, walaupun dosisnya kecil ya, baru minum yang Ascardia 80 ml.
begitu. Cuma kan yang bukan itu yang sering ditanyakan, apakah pemakaian dosis 80 ini aman untuk jangka panjang? Itu yang penting. Nah kan saya adalah penderita ulcus verticum. Itu makanya oleh dokter jantung dikatakan Anda mau mati karena ya atau Anda mau mati karena jantung, pilih kedua-duanya. Kaget juga pasiennya, Pak. Saya disuruh milih, saya pilih yang mana? Pak, jangan dulu Pak milih. Dunia masih enak. Dunia masih enak. Jangan disuruh milih itu jangan. Saya jelaskan bahwa 80 itu sangat ini apa namanya? Kecil ya, seperti 18 kali dibandingin dosis untuk analgesik gitu ya. Itu tetap itu yang kita lakukan deh, karena harus ada pilihan. Ada pilihan ya Pak. Ya. Oke. Ini mungkin sekitar 2-3 pertanyaan lagi Pak ya. Dari Tita SK. Mohon izin bertanya, dampak dari konsumsi clopidogrel disulfat 75 ml 1 tablet per hari apa Pak kira-kira? Terima kasih. Ya, sering biasanya pemakaian kalau jangka panjang ini kan dikhawatirkan darahnya jadi encer gitu. Ya, diusahakan untuk tidak jatuh naik sepeda motor, ngocor dia kan tidak luka gitu, tidak operasi. Anda biasanya kalau sebelum dilakukan operasi ditanya dulu sama dokternya apakah Anda minum golongan aspirin atau golongan clopidogrel gitu. Hati-hati. Ya itu dikatakan dengan jelas supaya dokter jangan main bedah aja muncul darahnya susah. Tapi ya sekarang ini orang sakit dan tidak sakit apakah itu salah atau tidak, banyak mengonsumsi ya aspirin, kardio aspirin setiap hari 1, kalau dia tidak sakit, nanti saya khawatir kena kena stroke atau kena itu, termasuk golongan clopidogrel. Biasanya pasien juga tanya fungsinya itu adalah beda, yang satu untuk menghilangkan, yang satu clopidogrel untuk anti platelet. Tapi platelet sendiri kan tujuannya sama, supaya dia tidak dilengket harus dia diencerkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Putri Permatasari. Untuk jadwal minum obatnya bagaimana Pak? Apa ada interaksi obat satu sama lain pada penderita angina pectoris? Ya. Wah ini mungkin obat angina pectoris sendiri nih Pak maksudnya nih obatnya. Bagaimana Pak? Kalau orang minum obat angina pectoris, biasanya kalau di resep itu adalah 3 kali 1. 3 kali 1 itu pasti. Apakah dengan 3 kali 1 itu cukup? Tidak. Tapi kalau ada serangan, ada attack, maka bisa ditambah lagi. Harus untuk mana itu? Ya, harus bisa ditambah lagi, ditaruh di bawah lidah untuk mencegah. Selanjutnya apa? Selanjutnya harus dibawa ke rumah sakit untuk dikasih oksigen ya, untuk dibawa ke ini dulu. Kalau parah sekali dibawa ke ICU, kalau jangan parah lah dikasih oksigen biasanya. Yang itu pertama tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai dibiarkan, oh dia sudah minum 3 kali 1 lagi, jangan, kasih lagi. Ya. Iya. Lalu interaksinya Pak, kira-kira antara salah satu obat angina itu ada interaksinya nggak Pak? Pada umumnya sudah ada. Kalau dia minum satu aja, tapi kalau dia minum kardio aspirin kayak minum tromboaspirat kayak biasanya minumnya itu sudah merupakan resep daripada dokter. Kalau dokter menyarankan ini enggak, jarang untuk diganti biasanya. Kardio aspirin, kalau tromboaspirat, ada aspirat aja. Yang sekarang ada yang terakhir yang sangat murah itu adalah mini aspi. Mini aspi. Iya, di tempat saya kadang-kadang pasien itu salah nyebutnya mini rock, salah. Itu bahkan stres orang. Bukan, saya bilang mini aspi namanya. Kadang-kadang pasien salah datang mungkin Pak. Ya, salah datang. Itu menyebabkan stres Pak. Wah itu gawat, jangan. Jadi itu yang murah sekarang dan banyak dipakai. Saya tidak tahu malah Aris kayak pisang goreng karena murah banget. Tapi tidak apa-apa daripada tidak diobati orang minum ini aspi itu sudah bagus. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak, ini dari Elsa Anissa. Sore Pak Nengah mau tanya Pak, kalau mengganti rokok dengan vape isinya nikotin lebih baik tidak untuk penderita hipertensi Pak? Terima kasih. Ini dari rokok diganti Pak ke vape, kira-kira gimana nih Pak? Baik ya Pak? Begini, kalau saya jelas tadi rokok itu pasti kan ada nikotin kan. Tadi kata vape ini kan bukan sebenarnya nikotin isinya. Isinya itu yang lain gimana diselewengkan isinya. Apa isinya tuh Pak biasanya? Kalau golongan vape itu isinya apa ya vape itu? Saya juga ini Pak, saya juga nggak rokok. Bukan, ada sering diganti diselewengkan isinya adalah ya ganja, ganja. Ya narkotik isinya atau psikotropik itu
itu biasanya kandungannya. Jadi saya belum pernah membaca, nih mohon maaf saja, apakah vape itu misalnya isinya nikotin, katanya dia akan lebih baik, terutama untuk penderita hipertensi. Tapi yang jelas rokok itu pasti mengandung nikotin. Kalau vape belum ada sih penelitiannya, tapi vape ini lebih banyak merugikan kan? Sama bisa, mungkin Pak ya? Ya, dipalsu bisa diganti dengan isi yang lain. Gitu. Kalau tidak salah ya, anak muda dalam bentuk cincin, ada dalam bentuk apa? Jam, dibuka, disedot. Ini ternyata isinya beda. Ya, hati-hati memakai itu. Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya, karena waktu sudah sudah menunjukkan jam 5. Oh, ini ada pertanyaan lagi di Zoom. Ya. Jika apotek membuka layanan cek tekanan darah. Oh, ini sudah ya Pak ya? Ya. Ini sudah dibahas ya tadi. Ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Neng atas penjelasan dan jawaban pertanyaannya nih buat kawan-kawan atau rekan sejawat sekalian. Saya akhiri sesi kali ini. Mungkin ini bukan acara yang terakhir ya, nanti akan berkelanjutan. Jika kawan-kawan dirasa ada yang masih ingin ditanyakan, nanti rekaman ini akan kita record, kita akan taruh di YouTube PCII Kota Bekasi. Kawan-kawan bisa lihat tayangan ulangnya. Nanti kalau misalkan ingin bertanya, silakan tinggalkan lagi di kolom komentar YouTube PCII Kota Bekasi. Nanti akan kita jawab oleh adminnya tentu saja. Nanti kita tanya ke Pak Nengal lagi, kita jawab melalui via YouTube. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada kali ini. Terima kasih Pak Nengal, terima kasih kawan-kawan sekalian, terima kasih panitia, dan terima kasih